Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur di channel Tani Medit. Gimana kabarnya dulurku? Dan gimana keadaan tanamannya? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulur Tani Medit semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan tanaman sahabatku semua juga dalam keadaan baik-baik saja, terhindar dari bulernya ataupun lodohnya ataupun penyakit yang lain. Di cuaca yang sangat ekstrim ini mudah-mudahan tanamannya sahabatku semua masih terkendali. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini tanaman bawang merah saya di usia 21 HST. 22 dulur, 22 HST dulur. Dan kali ini proses pemupukan ataupun penembuan. Jadi untuk sahabatku, setelah pelepasan mulsa kemarin langsung kita bentengi ataupun kita tembok sampingnya. Kenapa? Karena setelah kita temboki seperti ini langsung saya pupuk agar pupuk itu tidak tergelintir ke parit dulur. Jadi di saat musim hujan seperti ini, kalau tidak kita bentengi ataupun tidak kita tembok, otomatis kalau hujan pupuk itu akan lari ke parit semua. Jadi kita bentengi dulu sebelum kita pupuk. Karena apa? Karena tembok ataupun pemupukan di samping ini untuk membentengi pupuk dulur, intinya itu. Jadi ini tidak saya dangir karena cuacanya sangat ekstrim. Kita cari titik amannya saja, tidak usah neko-neko dulur. Jadi cari titik amannya saja, tidak kita dangir, cuman kita popok ataupun kita temboki agar pupuknya tidak tergelintir ataupun lari ke parit. Jadi pupuknya apa saja dulur? Ini pupuknya NPK Yaramila Winner. Jadi langsung pembuahan pupuknya dulur. Ini bibit 85 kilo. Ini bibit 85 kilo dulur. Ini saya pupuk sekitar 20 sampai 25 kilo winner. Nanti di saat usia 35 di sekitaran itu kita pupuk kembali pupuk yang terakhir, insya Allah. Jadi di usia 22 HST ini pemupukan kedua. Yang pertama di dasaran kemarin langsung kita tutup mulsa, kemudian kita tanam, dan kali ini di usia 20 HST kemarin saya cabut mulsanya, kemudian saya tembok, langsung saya pupuk. Jadi sebelum kita pupuk, kita jeda beberapa hari, 2 hari dulur, kita jeda agar tanaman itu beradaptasi dengan cuaca dan tanahnya. Karena sebelumnya kita tutup pakai mulsa. Jadi kita lepas dulu agar beradaptasi, sambil menunggu kita pupuk. Maaf dulur, setelah kita lepas, kita sambil menunggu jeda ataupun sebelum kita pupuk, kita tembok dulu baru kita pupuk, seperti itu. Jadi untuk sahabatku yang mengikuti tutorial tanaman bawang merah menurut versi saya dengan metode mulsa seperti itu dulur. Jadi pemupukannya tidak melalui kocar ataupun tidak melalui apapun, ya mulsanya kita lepas baru kita pupuk, seperti ini dulurku. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana bisa memahami metode-metode ataupun tutorial yang saya share di channel Tani Medit ini. Semoga sahabat-sahabat semua bisa memahami dan tidak gagal paham ataupun tidak gagal fokus dulur. Jadi untuk sahabatku, kalaupun kurang
bisa memahami tutorial ataupun metode yang saya share, bisa urat-urat dalam kolom komentar dulur, agar sahabat-sahabat yang lain juga bisa memahami ataupun apa yang diperlukan ataupun dipertanyakan, bisa membaca di kolom komentar ataupun urat-urat dalam kolom komentar dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas di usia 22 HST ini dulur, ini saatnya rawan. Karena apa? Karena cuacanya sangat ekstrim. Ini setelah kita pupuk, kita wajib menyepelekannya, karena pemantauan ataupun yang mendampingi bawang merah itu selalu fungisida, bakterisida. Jadi setelah kita pupuk harus kita spray untuk menjaga-jaga ataupun mengantisipasi di saat cuaca sangat ekstrim ini. Kita harus menjaganya agar tetap stabil, tidak over pertumbuhannya dan tidak bulernya. Karena apa? Karena cuaca sangat ekstrim ini, kalau pertumbuhannya over itu rawan buler. Seperti itu dulur. Jadi kita harus waspada, harus menjaga, satpamnya harus kita siapkan untuk mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan. Karena alam hubungannya dulur, bukan manusia. Jadi hubungan dengan alam dan cuaca kita harus waspada dan tetap berusaha. Rutinitas kita jangan sampai kendor. Kalau ingin tanaman bawang merahnya sahabatku semua bisa optimal ataupun paling tidak bisa sampai 50 up, itu sudah jelas bisa bawa pulang. Dan seperti ini dulur, pemupukannya kita menggunakan pupuk sistem tabur, tidak seperti yang lain ataupun dikocer ataupun yang lain, tidak, kita tabur aja sudah. Ini NPK Yaramila Winner. Seperti ini dulur. Kita memupuknya tidak usah banyak-banyak berlebihan karena cuacanya sangat ekstrim. Kita pupuk tipis-tipis saja. Nanti di usia sekitar 30 up kita pupuk lagi tipis-tipis lagi untuk pembuahan, khusus pembesaran umbi. Pupuknya insya Allah cukup Yaramila Winner lagi insya Allah. Dan semoga bermanfaat video kali ini dulur. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.